Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Ya, ini adalah tepuk pramuka. Jadi yang sering didengarkan oleh kakak atau adik-adik yang biasanya mengikuti gerakan pramuka. Nah, untuk kali ini saya akan membahas mengenai pembina pramuka ya. Misalnya keluh kesahnya seorang pembina pramuka atau bagaimana enaknya menjadi pembina pramuka seperti itu. Nah, kalau misalkan kita membahas sejarah, pasti sudah banyak sekali dibahas di YouTube tentang sejarah gerakan pramuka. Dan juga nanti kakak bisa mengakses untuk sejarah gerakan pramuka di webnya Kuarnas atau Kuartir Nasional Gerakan Pramuka. Dan cukup nanti ngeklik dia di mbah Google ya kan. Kuartir Nasional Gerakan Pramuka nanti udah keluar. Di situ banyak sekali yang bisa dipelajari dari sejarah. Setelah itu baru sejarah dari pramuka dunia, Indonesia, juga terkait dengan struktural yang ada di Kuartir Nasional dari masa ke masa seperti itu. Dan nanti kakak diwajibkan untuk mengetahui tentang jukran ya kan, petunjuk penyelenggaraan apa saja kegiatan-kegiatan yang ada di pramuka dan apa saja peraturan-peraturan yang harus dilaksanakan di gerakan pramuka. Nah, teman-teman, kali ini saya membagikan mengenai pembina, teman-teman ya. Nah, kenapa kok kita membahas tentang pembina? Karena isunya sekarang dan hari ini banyak kakak-kakak kita yang tidak mau menjadi pembina. Nah, itu bagaimana, teman-teman? Ya, kenapa demikian? Yang pertama, mengenai mereka hanya ikut saja mencari ijazah KMD, ya kan? Yang kedua, terkait dengan mohon maaf, money politik, bukan money politik ya. Bisaroh atau bayaran itu ya memang kurang gitu. Yang ketiga, ya sulit untuk membagi waktu, katanya seperti itu. Nah, makanya sekarang banyak sekali yang jarang menjadi pembina pramuka, teman-teman, seperti itu. Nah, mohon maaf, saya ini mungkin belum kenal, ya kenalan dulu ya. Nama saya Prasetyo, saya seorang aktivis gerakan pramuka. Nah, ini saya pengalamannya mengenai pembina pramuka ya. Saya akan menceritakan terkait dengan isu-isu yang sekarang terkait dengan pembina pramuka. Nah, yang pertama tadi mengenai ijazah ya kan. Ijazah, hanya mencari ijazah saja. Kenapa kok sekarang harus memiliki ijazah KMD atau pembina mahir dasar atau ikut kursus mahir tingkat dasar gerakan pramuka? Nah, itu dikarenakan Bapak Ibu guru diwajibkan, teman-teman, oleh biasanya kuartir ranting atau kuartir cabang atau dinas. Kalau misalkan nanti kuartirnya masing-masing itu bekerja sama dengan dinas, itu masih mewajibkan Bapak Ibu guru yang ada di wilayahnya ikut KMD. Nah, kalau udah dapat ijazah KMD, otomatis harusnya jadi pembina. Nah, tapi kali ini KMD itu hanya ajang mencari ijazah saja. Karena mungkin saya rasa di ijazah KMD itu digunakan untuk mendapatkan poin naik pangkat ataupun nanti sertifikasi, misalkan seperti itu. Saya kurang tahu ya, karena saya juga di lembaga sekolahan tapi saya belum jadi pegawai negeri, jadi saya kurang tahu kalau mengenai poin yang naik tingkat ataupun sertifikasi seperti itu. Nah, karena banyak yang hanya menginginkan jasa KMD aja, setelah dia ikut kursus, setelah itu ya selesai ya, setelah mendapatkan jasa ya selanjutnya tidak ada berkelanjutan. Dan akhirnya padahal di sekolah-sekolah itu ya, dari mulai tingkat SD, SMP, SMK atau MA itu banyak pembinanya yang sudah KMD itu banyak. Tapi hari ini tidak mau, teman-teman, tidak mau menjadi pembina karena katanya dengar-dengar itu jadi pembina itu sulit, jadi pembina itu males, jadi pembina itu buat ngapain jadi pembina pramuka gitu loh.
Ya itu makanya mereka itu tidak mau menjadi pembina pramuka. Terus yang kedua, persoalan dengan pembayaran. Nah gini, jadi seorang dengan pembayaran itu memang untuk gerakan pramuka ya mohon maaf, karena organisasi yang memang terkait dengan di sekolah-sekolah itu memiliki tingkat kemampuan keuangan yang berbeda-beda, akhirnya di dalam lembaga sekolah itu memberikan upah atau gaji itu berbeda-beda. Nah, kalau misalkan ada yang memberikan gaji itu 25.000, ada yang memberikan gaji itu 30.000, ada yang memberikan gaji 40.000, 50.000, 75.000, 100.000. Nah, itu sesuai dengan tingkatannya, terkadang gitu. Dan terkadang juga sesuai dengan kemampuan lembaganya. Nah sekarang kalau di SD rata-rata itu sekarang hari ini ya, kalau di daerah kota saya itu memberikan gajinya 50.000. Nah ada juga yang misalkan SD-nya agak lumayan besar itu 75.000. Nah kalau SD swasta atau SDI ataupun di lintas atasnya itu yang besar itu 100.000, atau di kota-kota besar itu 100.000 misalnya gitu. Dan juga kalau misalkan di lini SMP itu biasanya di sini, daerah sini itu 75.000. Itu rata-rata seperti itu. Dan yang tingkat atas, yang SMA, SMK itu 75 sampai 100.000. Tapi terkadang ada yang masih 75.000 gitu loh. Nah, kalau dengan gaji sendiri aja masih demikian. Padahal ya mereka per pertemuan ya kurang lebih ada standarnya waktu ya kan. Kalau misalkan nanti SD minimal 45 menit melaksanakan pembelajaran atau sampai dengan 60 menit. Kalau misalkan tingkat SMP itu pembelajarannya kan kurang lebih 60 menit ya, kurang lebih 60 menit juga. Dan kalau misalkan nanti penegak kurang lebih untuk pembelajarannya biasanya minimal itu 1,5 jam seperti itu ya. Jadi ya kurang lebih kalau misalkan biaya gaji segitu ya mungkin ada yang keberatan dengan gaji demikian seperti itu. Dan juga mohon maaf kalau misalkan ada guru honorer, ini cerita aja ya, ada guru honorer yang ada di sekolah tersebut, dia memiliki sertifikat KMD tapi masih jadi guru honorer atau apa yang disebut ya, guru bantu gitu ya, guru bantu, GTT, guru tidak tetap. Kalau seperti itu mereka menjadi pembina pramuka tidak digaji. Makanya banyak guru honorer yang mungkin ya mohon maaf ya, ada yang jiwa pramuka, yang tidak jiwa pramuka. Terkadang kenapa kok membina, dan ngapain aku membina padahal nggak digaji, seperti itu loh. Kecuali kalau mungkin dari sekolahan GTT sudah membantu jadi guru, setelah itu nanti pembina juga, mereka menjadi pembina dan akhirnya juga diberikan gaji atau bisa roh tambahan gitu misalkan, meskipun nggak sama seperti yang pembina di luar gitu, mungkin mereka mau. Karena rata-rata kalau misalkan jadi GTT terus akhirnya kamu diberikan tanggung jawab jadi pembina pramuka juga, ya mesti nggak mau karena ya itu nggak ada gajinya. Padahal kalau misalkan yang ada di guru-guru sudah pegawai negeri ya, sudah pegawai negeri, itu kalau misalkan jadi pembina pramuka, yang saya tahu itu ada jamnya. Jadi masuk ke jamnya. Kalau misalkan nanti jamnya kurang, jadi pembina pramuka bisa masuk ke jamnya itu. Misalkan untuk memenuhi 24 JP gitu. Nah kalau misalkan GTT tidak digaji ya nggak mau. Kecuali kalau misalkan yang GTT itu mungkin sudah mampu dan juga mungkin dia sudah tidak memerlukan gaji, dan juga mungkin dia memang seorang yang pramuka yang pengen mengembangkan pramuka di sekolahnya atau kurs depan tersebut. Nah itu mungkin juga akan mau terjun langsung. Tapi kalau misalkan enggak, ya enggak lah, sulit bro. Yang ketiga itu tidak mauan. Dan ketidakmauan itu karena ya kalau menjadi pembina pramuka itu sulit ya, dan tertekan gitu loh. Maksudnya tertekan itu gimana? Tertekan itu yang pertama, nanti kalau misalkan dari sekolahan meminta untuk anak didiknya harus bisa ini, bisa itu, bisa ini dan itu. Nah, terkadang ada pembina yang kerepotan. Nah, gitu. Terus yang kedua,
sekolah itu mewajibkan harus ikut lomba. Jadi saat ikut lomba, jadi wajib harus menang. Nah itu yang sulit juga jadi seorang pembina. Terkadang pembina itu mahir terkait dengan nanti mempelajari anak didiknya atau siswa-siswanya mengenai tali temali, terus nanti simapur, terus nanti morse, terus satu sandi-sandi dan lain sebagainya, pioneering dan lain sebagainya. Itu ada yang mampu, tapi terkait dengan lomba, lah itu kan kesulitan. Jarang mau pembina itu mengantarkan lomba seperti itu loh, jarang sekali. Ada yang mau dan ada yang tidak. Jadi kalau misalkan ada yang mau berarti kan pramuka lomba gitu loh. Nah ini yang harus disoroti juga. Nah sekarang ini ya rata-rata kalau misalkan harus menjadi pembina ya harus menguasai semuanya ya, mungkin di bidang kepemimpinan, terus di bidang terkait dengan teknik kepramukaan itu harus menguasai juga. Nah itu 3 sebab yang mungkin hari ini memungkinkan untuk kakak dari bapak ibu guru dan mungkin dari mahasiswa kesulitan mau menjadi seorang pembina seperti itu. Nah cerita aja, jadi pembina itu memang harus sudah memiliki ijazah KMD. Ingat ya, kalau seorang pembina itu harus sudah memiliki ijazah KMD. Kenapa? Karena diwajibkan teman-teman. Di dalam mohon maaf penggajian yang ada di sekolah-sekolahan itu mesti tanyain sudah memiliki sertifikat KMD atau belum. Kalau sudah memiliki sertifikat KMD itu pasti dinyatakan dengan pembina, boleh membina sekolahnya. Nah ini kalau misalkan belum pasti sulit, kecuali nih karena nggak ada sama sekali yang mau membina. Akhirnya beliau itu meminjam ijazah KMD dari rekan kerjanya, tapi yang membina adalah dari adik-adik SMK seperti itu. Nah padahal adik-adik SMK itu masih menjadi pembantu pembina atau membantu pembina seperti itu. Nah karena sebagai membantu pembina jadi belum layak dikatakan oleh pembina seperti itu. Tapi harus di struktural, harus adanya pembina yang tetap di situ yang memiliki ijazah KMD. Nah itu teman-teman yang mungkin salah kaprah di sini. Seharusnya yang masih SMK atau dari penegak itu belum menjadi pembina, tapi sekarang itu sudah diorbitkan menjadi pembina seperti itu. Nah dan juga ada yang dari mahasiswa, boleh itu mahasiswa boleh, tapi rata-rata sekarang mahasiswa ya jarang yang mau ikut pramuka teman-teman. UKM aja, gerakan pramuka yang ada di universitas itu jarang peminatnya atau jarang yang ikut UKM pramuka seperti itu. Makanya anggotanya sedikit-sedikit. Dan yang ikut UKM pramuka juga itu jarang yang mau membina. Karena kenapa? Mereka itu rata-rata belum pernah ikut atau gabung pramuka, terus ingin ada aktivitas di kampusnya, terus aku kok pengen ikut pramuka toh. Nah setelah itu dia ikut pramuka, tapi belum mengetahui tentang teknik kepramukaan. Akhirnya nggak mau menjadi pembina seperti itu. Nah kalau misalkan sudah mahasiswa apa boleh menjadi pembina? Boleh aja. Kalau sudah memiliki sertifikat KMD gitu. Nah kalau misalkan nggak ada semuanya bagaimana? Ya kalau misalkan administrasinya dari sekolah tidak membutuhkan sertifikat KMD, hanya membutuhkan skill atau keahlian khusus, ya silakan, dibolehkan aja, mungkin seperti itu ya. Karena kalau misalkan jadi seorang pembina pramuka itu semuanya lini atau dari SMK, MA atau status penegak dan statusnya pandega yang mahasiswa itu boleh aja jadi pembina. Tapi hanya membedakan kalau misalkan sudah memiliki sertifikat KMD atau belum, seperti itu. Nah kalau misalkan sudah, ya aman-aman aja. Ya terkait dengan pengikatannya itu loh, di sekolah ikatnya bagaimana? Sudah memiliki KMD, boleh pembina. Kalau misalkan belum memiliki ijazah KMD, belum boleh menjadi pembina. Itu yang harus kita hadapi kali ini. Oke, mungkin itu ya terkait dengan pembina, keluh kesahnya pembina, dan mungkin juga dari pembina-pembina yang sekiranya sekarang mungkin gajinya masih sedikit, semoga segera dinaikkan oleh sekolahnya karena sudah mengabdi terlalu lama di sekolahnya ya.
Dan juga mungkin dari kakak atau bapak ibu guru juga yang mungkin sekiranya hatinya belum kok nggak mau jadi pembina, syukur-syukur ya, silakan, semoga bisa berkiprah setelah KMD menjadi pembina di gugus depannya masing-masing. Dan untuk salam kepada kakak mahasiswa ya mungkin kalau misalkan memiliki keahlian di teknik-teknik kepramukaan, bisa mengajar pramuka, silakan dibantu bapak ibu guru yang ada di gugus depan ya, di sekolahan, untuk membantu membina adik-adiknya atau siswa di gugus depan tersebut. Mungkin itu saran saya dan mungkin pesan saya demikian. Dan untuk kali ini demikian video dari saya, mohon maaf sebelumnya. Dan mungkin selanjutnya saya akan membahas mengenai pengalaman menjadi pembina. Oke, terima kasih. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka.